warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dengan Bisa sudah kesibukan mulai sebagai wakil kelima ya hari ini. Jadi hari ini Oke, terima kasih Bu Iin untuk waktunya. Selamat pagi, selamat siang ya Bu Relawati. Iya, kali ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya, terhadap observasi mengajar pada saat sebelumnya nih. Nah, tujuannya pasca observasi ini dilakukan yaitu untuk melihat sejauh mana observasi yang telah Ibu Relawati lakukan pada saat itu hari Selasa ya, pada saat itu Bu ya? Hari Selasa. Nah oke, baik langsung aja ya Bu ya. Nah kira-kira ini gimana nih sekarang? Perasaan Ibu aja dulu ya, perasaan Ibu setelah melakukan observasi dengan melaksanakan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Kalau perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran itu ya sangat senang ya Bapak ya, karena kita bisa mengetahui mungkin apa yang sudah baik dari pelaksanaan pembelajaran kita, tapi yang masih kurang bermanfaat. Jadi kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Alhamdulillah kalau gitu ya, kalau Ibu merasa senang dan tidak merasa terbebani gitu ya. Nah kira-kira ini Ibu masih ingat nggak Ya. tujuan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu kira-kira apa? Oh ya, tujuan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan itu ya Bapak, yang pertama itu mengetahui ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu Bapak, peserta didik itu mengetahui siklus atau tahapan-tahapan perkembangan dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia tersebut. Oke, jadi ada dua ya tadi Ya. ya tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu pasti ada yang ingin Ibu kembangkan gitu kan ya, dari siswanya atau dari pengajarnya sendiri. Nah, kira-kira nih untuk fokus pengembangan yang Ibu laksanakan kemarin, yang Ibu capai kira-kira kemarin apa aja? Yang saya kembangkan itu kemarin adalah mengembangkan atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, ya, yang nyaman untuk peserta didik, ya, kemudian juga menyenangkan Bapak. Oke, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi berarti pengembangannya yang pertama tadi yang ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, Ya, nyaman dan menyenangkan. kemudian Kemudian yang kedua itu iya, membuat proses belajarnya itu secara efektif. membuat proses pembelajaran itu secara efektif. Nah, dari dua fokus pengembangan itu, Iya. sejauh mana nih ketercapaian fokus pengembangan yang sudah Ibu laksanakan atau apa aja yang Ibu lakukan untuk mencapai fokusnya itu? Iya. Baik Bu Nova, yang kemarin yang sudah saya lakukan untuk mencapai lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu, yang pertama mungkin pada saat awal ya Bu Nova, ya, saya melakukan ice breaking, Iya, ya, betul. dimana di situ kita melihat ingin ya anak itu fokus kemudian senang Iya. pertamanya Bu Nova. Kemudian setelah melakukan ice breaking itu, dalam proses inti kegiatan pembelajaran ini saya membentuk kelompok. Kemudian dalam kegiatan inti dan pembelajaran itu saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi Bu Nova. Oke, jadi pada saat awal pembelajaran Ibu menggunakan ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa tadi ya, untuk menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman. Terus juga yang kedua Ibu membuat atau mengelompokkan siswa berdasarkan Iya. minat siswa tadi Minat ya Bu siswa, ya, ya. melakukan pembelajaran yang Iya. berdiferensiasi. Melakukan Nah, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi kemarin pada saat kita melaksanakan observasi itu pembelajaran berdiferensiasi apa aja yang dilaksanakan? yang saya laksanakan itu adalah proses dan produk Bu Nova. Proses dan produknya Ya. bisa Ibu jelaskan atau ceritakan kembali kira-kira? Yang proses itu Bu Nova, setelah tadi siswa kita kelompokkan ya berdasarkan minatnya tadi, saya memberikan materi yang berbeda pada masing-masing kelompok. Nah, kemudian produknya itu nanti dari hasil mereka diskusi tadi, mereka menghasilkan produk yang berbeda. Contohnya salah satunya mereka membuat hasil presentasi itu dalam bentuk Canva. Ya, dan Kemudian ada dalam bentuk video mereka mempresentasikan. Ibu menurut Ibu tadi diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Produk, iya. Ya, dengan cara materi yang berbeda. Iya. Apa? Mungkin agak keliru nggak sih Ibu?
diferensiasi konten kali ya. Konten kali ya. Oh iya, maaf Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin diferensiasi konten, sama benar-benar. produk ya. Iya, konten. Ya, dengan materi yang berbeda sama konten. produk yang dihasilkan berbeda. Iya. Nah, tadi kemarin untuk pelaksanaannya tuh kira-kira kemarin berjalan dengan baik kah atau Ibu menemukan kendala dalam pelaksanaan? Oh ya, dalam pelaksanaan itu ada beberapa kendala beberapa Yang pertama itu mungkin dalam segi manajemen waktu, Iya. ya. Kemudian yang kedua itu mungkin dari proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang saya lihat itu di dalam proses pembelajaran itu masih kurang aktif Bu Nova. Dalam diskusi ya. Ya, dalam diskusi, kemudian presentasi juga masih kurang aktif. Ya, nah dari catatan saya nih Bu ya, dari hasil lembar observasi kemarin saya melihat ada catatannya nih memang Ya. kendala yang Ibu temui pada saat itu adalah manajemen waktu. Iya. Nah, saya melihat di sana manajemen waktunya agak terlalu lama dalam Ibu melaksanakan ice breaking pada saat itu. Ya, mungkin Ya. karena memang ice breakingnya ini mengolah konsentrasi anak untuk sangat berpikir ya. Iya, Pada iya. saat itu ice breakingnya berhitung, bernapas, gitu kan kemarin Iya, kan ya, berhitung, bernapas, bertepuk. Iya, kalau nggak salah ya, itu ada beberapa kali putaran ya, Iya. itu kan ya mungkin itu juga baru pertama mungkin Bu ya, Iya. pelaksanaan ice Iya, breaking seperti itu iya. ya, mungkin anak menyesuaikan dengan ice breaking ya. Kemudian juga siswa ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam diskusi kelompok. dalam presentasi juga seperti Iya. itu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu apa sih yang akan Ibu laksanakan nih atau tindak lanjut dari kendala yang sudah Ibu lakukan kemarin gitu? Yang akan saya lakukan mungkin ya Bu Nova, saya lebih lagi nanti dalam manajemen waktu saya lebih lagi merencanakan waktu saya itu dengan baik. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut yang masih kurang aktif itu. Mungkin nanti kepada siswa yang kurang aktif itu di situ mungkin saya lebih nanti memberikan bimbingan kepada mereka. Kemudian juga saya mungkin mengikuti ya Bu Nova ya, semacam apa ya, seminar atau webinar yang dilakukan secara online tentang mungkin bagaimana sih manajemen waktu yang baik itu di dalam kelas. Nah, kemudian juga saya juga akan melakukan nanti saya selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Iya. Jadi tindak lanjut yang akan dilaksanakan itu lebih meningkatkan kompetensi diri Bu ya. Kompetensi diri ya benar. Jadi dalam merancang mungkin kan mulai dari merancang pembelajaran, Iya. terus juga pelaksanaan, terus juga untuk meningkatkan siswa yang lebih aktif lagi gitu kan ya, meningkatkan siswa yang lebih aktif lagi mungkin dari berbagai strategi gitu kan ya, strategi yang lebih menarik, mungkin bisa menggunakan game. Pernah Ibu menggunakan game nggak pada sebelumnya? Sekali-sekali Bu. Oh sekali-sekali ya, pernah ya? Pernah. Nah kira-kira gimana tuh antusias anak pada saat Ya kalau menggunakan game saya lihat memang anak lebih tertarik ya. Mungkin itu tadi mungkin keterbatasan kita atau waktu kita dalam mencari atau membuat game-game yang menarik untuk siswa. Karena kalau membuat pembelajaran lebih interaktif itu pasti menggunakan media yang lebih Iya. banyak lagi gitu Iya. kan ya, media yang lebih menarik lagi untuk siswa dalam perencanaannya itu juga harus waktu yang banyak Iya. digunakan gitu ya. Terus juga sepertinya nih untuk kompetensi sosial emosional anak pada saat pembelajaran Bu. Kira-kira kemarin muncul nggak Bu pada saat mereka belajar? Apa itu ada bertanggung jawab, terus juga anak mandiri? Sebagian ada yang nampak sudah Bu Nova. Itu bisa diceritakan Bu untuk prosesnya Bu. Untuk proses di bagian mana Ibu memfokuskan anak untuk bertanggung jawab, Ibu memfokuskan anak untuk mandiri. Ya. Mungkin dalam kegiatan diskusi ya Bu Nova ya. Iya. Masing-masing anak itu kan dibagi perannya masing-masing Bu Nova. Mungkin ya ada nanti ditunjuk nanti kamu yang untuk presentasi Iya. atau nanti kamu menjawab ya KPD yang sudah diberikan misalnya seperti itu. Oke, jadi untuk memunculkan tadi
sosial emosional anak tadi, Ibu kasih beberapa peran gitu ya, Iya. berarti beberapa peran dari setiap kelompok, siapa yang presentasi, siapa yang untuk menjawab, Iya, gitu ya, iya. siapa yang mau Mengerjakan. mengerjakan, Mengerjakan. menulis gitu Iya. kan, jadi setiap anggota Punya peran itu masing-masing. peran masing-masing. Iya. Nah, sepertinya nih Bu, tadi dari obrolan kita nih pascanya sudah ada tindak lanjut, terus juga kendala yang Ibu hadapi juga sudah Ibu temui gitu kan ya, terus juga sudah Ibu tahu nih solusi apa yang bisa Ibu laksanakan untuk menindaklanjuti kendala tersebut. Nah, kira-kira nih apakah tindak lanjut itu sudah Ibu jalankan sebelum ini gitu kan ya, sebelum pasca ini, atau dalam waktu dekat akan Ibu lakukan? Mungkin akan saya laksanakan tindak lanjut tersebut mungkin dalam waktu dekat ini Bu Nova. Dalam waktu dekat Iya. ini ya, dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi gitu Iya. ya. Kira-kira nih siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan? Yang Ada membantu bantuan nggak kira-kira? mungkin ini ya dari rekan sejawat ya Bu Nova ya, mungkin masukannya Iya. dari rekan sejawat bagaimana proses pembelajaran itu nanti menjadi lebih efektif ya dan menyenangkan bagi siswa. Iya. Mungkin dari rekan sejawat ya Bu ya. Sejawat. Kolaborasi mungkin bisa ya Bu ya. Ya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terus berkomunikasi, mencari referensi ya Bu ya. Ya. Oke, sepertinya alhamdulillah nih Bu. Proses pasca observasi kita sepertinya ini sudah menemukan hasil dari observasi yang telah Ibu Lelawati laksanakan. Nah, saya berterima kasih sekali untuk waktu Bu Lela telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Ibu Lelawati semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Kemudian juga saya akan menunggu cerita baik Ibu Lelawati lagi. Baik Bu Nova. Terima kasih banyak Bu Lela. Iya, sama-sama Bu Nova. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Nova udah melaksanakan nih pasca observasi ini. Gimana rasanya Bu Lela? Ada sudah deg-degannya pas-pasca ya Bu ya. Rasanya ya. Ya, alhamdulillah udah terlaksana. Insya Allah area pengembangan yang akan kembangkan nantinya itu bisa terlaksana. Amin. Dan juga tadi Bu Nova udah melaksanakan ya, mulai dari apa indikator yang harus dicapai, kemudian pengembangan yang harus dicapai, dan Tidak lanjut. alhamdulillah. Terima kasih Bu Lela Iya, hari ini. sama-sama. Terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama.